Kembali bersama saya dalam DBS To The Point masih dengan Khofifah Indar Parawansa. Mbak Khofifah, ini Anda ini mewakili PKB, tapi ada soal sedikit dengan PKB, mewakili NU atau mewakili siapa dalam konsentrasi politik? Saya dari tahun 2005 sudah bukan pengurus PKB, tapi keanggotaan masih. Jadi saya membangun komunikasi saya tidak berkurang karena saya ketua umum Muslimat NU, maka memang aturan di dalam tidak memungkinkan saya harus masuk pengurus partai. Itu jadi komunitas yang sekarang ini saya selalu berproses berinteraksi itu di Women's Wing of NU. Women's Wings of NU. NU. Ya, luar biasa. Karena kemudian ceritanya kan kalau mewakili PKB, saya dengar-dengar PKB mengajukan 3 sampai 4 nama. Kalau ada Anda jadi 5 nama, nanti itu kebanyakan. Jadi saya berada di luar dari saya tidak berbicara ini sebuah porsi-porsi begitu enggak, tapi bahwa sejak awal memang komunikasi saya terbangun karena Khofifah yang segmentasi dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ya. Saya sependapat dengan Anda. Anda ada di partai politik atau tidak, Anda tetaplah Khofifah Indar Parawansa yang terlahir sebagai politisi. Saya ingat betul waktu Anda sejak ikut lagi masih muda, lalu kemudian dipercaya oleh seorang Gus Dur. Ya. Bagaimana sebetulnya cerita Anda begitu dipercaya? Sesuatu yang juga sangat mengagetkan saya ketika ada pemilihan pimpinan DPR. Pastilah pimpinan DPR ini sesuatu yang juga membutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu, kapabilitas tertentu, kearifan tertentu, dan kematangan politik tertentu di zaman itu karena ini awal reformasi. Nah, ternyata dari seluruh kandidat-kandidat yang ada, Gus Dur memberikan hak otoritas sebagai the founder of PKB waktu itu minta bahwa pimpinan DPR dari PKB adalah Khofifah. Jadi Anda tidak merasa terlalu muda untuk mengemban fungsi itu pada saat itu kan? Pada saat itu tentu saya menyampaikan Gus Dur ini banyak senior-senior yang memang sudah disiapkan sebagai kandidat calon pimpinan DPR. Tapi Gus Dur bilang bagus kalau ada pimpinan DPR perempuan gitu. Mentor politik Anda sebetulnya siapa? Waduh. Dulu sebetulnya Gus Dur banyak mengajarkan kearifan, Gus Dur banyak mengajarkan kebajikan, kearifan. Coba kita lihat gambar Anda bersama Gus Dur. Itu bukan cerita baru tentang kedekatan Anda dengan Gus Dur. Coba lihat. Apa yang terjadi ketika ini? Anda lihat gambarnya. Gus Dur bicara jadi, apa? Banyak sekali sebetulnya foto-foto saya yang lebih informal. Kalau ini mungkin pada sebuah pertemuan yang lebih formal meeting kali ya. Waktu itu saya ini diminta Menteri Pemberdayaan Perempuan, lalu saya menyampaikan, Gus Dur, sudahlah biar saya jadi pimpinan DPR saja, saya nggak usah jadi menteri, gitu. Kemudian Gus Dur menyampaikan kepada saya, Mbak Khofifah, ini sudah terlanjur diumumkan. Karena kemarin kan sebetulnya yang diminta menjadi menteri itu sebenarnya Profesor Saparina Sadli. Yang diminta menelpon Prof. Saparina Sadli itu saya. Bayangkan, terus saya yang diminta menelpon. Akhirnya besoknya ketika mau diumumkan, justru Busap telepon saya. Hof, lu aja yang jadi menteri. Enggak Bu, saya di pimpinan DPR aja. Saya bilang gitu. Jadi, sebentar, di telepon sama Gustaf, lu aja yang dari menteri. Jadi yang diminta menelpon Bu Saparina Sadli untuk jadi menteri itu saya. Betul. Saya lah menelpon Bu Sap. Tiba-tiba Bu Sap besoknya udah datang nih ke Wisma Negara. Ternyata Bu Sap itu menyampaikan ke Gus Dur bahwa Khofifah saja Gus Dur gitu. Nah, lah Gus Dur ya karena Bu Sap yang ditunjuk, Bu Sap lah yang nelpon saya. Akhirnya bilang, Bu, saya yang nelpon Ibu. Sekarang kenapa begini? Enggak, Hof. Beliau bilang, I'm too old to become minister. Beliau bilang begitu. Ya sudah. Setelah itu akhirnya besoknya saya ketemu Gus Dur. Saya bilang, Gus Dur, ini menteri karitatif Gus Dur. Menteri karitatif. Karitatif. Sayalah orang yang minta kementerian ini dibubarkan. Karena pada saat kita mengalami debt crisis seperti ini, apa iya kita masih harus menyiapkan kementerian karitatif? Kagetlah Gus Dur, apa itu kementerian karitatif, Mbak? Gus Dur, ini budgetnya cuma 9 miliar. Bagaimana tanggung ya, mau buat apa? Bukan hanya ekspektasi masyarakat di awal reformasi itu luar biasa besarnya.
Nah, apa kita nggak dimaki-maki hari-hari itu? Kalau duit 9 miliar untuk mengcover seluruh ekspektasi yang besar perempuan se-Indonesia, mau jadi apa? Kita, ya, nggak banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekeras-kerasnya kita bekerja, kalau kemudian memang kerangka pendanaannya seperti itu. Lalu permintaan Anda kemudian dikabulkan untuk naik dari 9 miliar? Nah, akhirnya kita belum sampai kepada anggaran. Jadi mau bilang apa? Gini Gus Dur, one kid policy. Ya, one kid policy system. Nah, one kid policy system itu apa lagi kata Gus Dur? Gini Gus Dur, ini angka kematian ibu tinggi sekali, angka kematian bayi tinggi, TKW saya kita banyak sebentar, bermasalah. tapi memang bicara dengan Gus Dur itu selalu enak. Silakan lanjut. Ya, angka kematian bayi tinggi. Ya, terus saya bilang, banyak orang tidak tahu bagaimana sebetulnya perempuan-perempuan di perkebunan itu tidak mendapatkan perlindungan dan seterusnya. Biarlah anggaran di tempat mereka, tetapi kebijakan itu satu pintu di kementerian, waktu itu peranan wanita. Betul. Peranan wanita. Dah, selesai Gus Dur sepakat one kid policy, ada lagi Gus Dur makanya 2. Jadi ada lagi Gus Dur, apa lagi Mbak? Gini Gus Dur, kalau ini sudah one kid policy, maka saya minta diganti namanya. Jangan peranan wanita. Nomenklaturnya bukan peranan wanita, tetapi pemberdayaan perempuan, gitu. Perempuan. Ya, terus Gus Dur tanya apa bedanya itu, Mbak? Apa bedanya wanita dan perempuan? Jadi ibaratnya kayak saya itu di fit and proper lah waktu itu. Udah selesai itu dipanggil lah waktu itu Seknek. Ini Kepresnya nanti begini ya, bukan peranan wanita karena sudah terlanjur diumumkan kan UPW. Betul. Maka kemudian digantilah pemberdayaan perempuan. Mengapa berbeda jadi seperti itu? Anda menggunakan kata perempuan, saya tahu bahwa itu perempuan dari kata empu. Begitu. Jadi ada peran domestikasi perempuan. Jadi perempuan itu mau ngambil peran domestik, mau mengambil peran publik, tapi itu adalah hak perempuan menentukan pilihan gitu. Nah, ketika ada secara nomenklatur itu berubah dari peranan wanita ke pemberdayaan perempuan, pasti ada suasana progresivitas. Dalam hati masing-masing perempuan itu ada endorsement secara internal bahwa mereka harus bergerak, maju. Nah, gerakan secara internal itu mahal bagi sebuah pergerakan perempuan yang mestinya pendidikannya lebih bagus. Baik, kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di DBS To The Point.